Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul Siapa Roh Samuel Sebenarnya. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini kami masih boleh menaikkan mesbah keluarga kami Tuhan. Biarlah pada malam ini kuasa Tuhan melingkupi kami dan kami diberi hikmat untuk mendengarkannya dan mengerti akan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap menerima firman Tuhan kita katakan amin. Mengenai roh Samuel yang dipanggil oleh Saul melalui seorang penenung perempuan masih mendapatkan perdebatan yang tidak berkesudahan ya. Kalau kita amati di grup rohani banyak sekali terdapat perbedaan-perbedaan, bahkan perbedaan itu cukup tajam ya. Hal tersebut dapat terjadi karena mereka yang berkomentar atau memberikan pendapat itu hanya mengenal sepotong-sepotong saja di ayat tersebut ya, dan hanya berfokus pada ayat tersebut. Padahal untuk dapat memberikan penafsiran yang tepat, kita harus menguasai seluruh isi daripada Alkitab. Ya, beberapa pendapat di antara mereka, misalnya yang pertama, ada yang menafsirkan memang bahwa roh itu benar-benar roh Samuel sendiri. Namun ada juga yang pendebat yang mengatakan bahwa itu bukan roh Samuel, itu roh setan yang menyerupai Samuel. Ya, ada juga yang berpendapat itu roh iblis yang muncul dari muka bumi, ya, itu roh jahat dan seterusnya ya. Pemahaman-pemahaman sepotong itulah yang menyebabkan perdebatan yang tidak ada akhirnya. Terkesan tidak ada yang mau mengalah sedikit pun. Makanya saya tiap kali kalau video saya di debat, saya jarang sekali atau malas sekali untuk mengetik membalasnya, karena tidak mungkin kita dapat menyelesaikan suatu perbedaan penafsiran hanya dengan beberapa puluh kalimat atau beberapa ratus kalimat saja. Ya, seperti kita kalau saya sebagai pengkhotbah, ya, pengkhotbah itu biasa membawa firman itu paling sedikit, misalnya pada kesempatan ini selama 30 menit, itu lebih dari 10 portofolio. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan pendapat kita? Ya, jadi untuk itu memang saya lebih senang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh itu dengan sebuah video, karena di video ini saya dapat menjelaskan sangat luas sehingga membuat audiens atau jemaat Tuhan yang terkasih bisa mengerti ya. Saya tentu tidak akan masuk ke dalam perdebatan yang saya anggap tidak berguna tersebut, tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Ini yang penting ya. Kita akan membahasnya nanti ayat per ayat ya. Dan kita sudah tahu cerita mengenai hal tersebut, yaitu dapat kita baca di 1 Samuel pasal 28 ayat 11 sampai 25 ya. Namun kita hanya akan membahasnya saja sampai ke ayat 15 saja. Namun sebelum kita membahasnya, maka kita harus sepakat terlebih dahulu bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi semua tafsiran itu tidak boleh keluar daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan, apalagi berlawanan dengan firman Tuhan atau apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sebab tanpa kedisiplinan ini kita tidak mungkin akan menyelesaikan suatu permasalahan ya. Makanya para pendebat itu hati-hati. Kalau kalian hanya mengandalkan pikiran kalian sendiri, ya itu repot ya. Makanya kalau perlu saya sarankan kalian bikin Injil sendiri saja ya. Semua apa yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam penafsiran itu tidak boleh keluar menambah dengan menjelaskan, tetapi harus selaras dengan apa yang difirmankan Tuhan. Itu yang dikatakan penafsiran ya. Penafsiran itu yang tidak berdasarkan firman Tuhan tentu
saya anggap akan menyebabkan kesesatan, ya. Karena ya kalau setiap boleh menafsirkan sekehendak hatinya, seenak perutnya sendiri dalam bahasa sehari-hari, ya tentu firman Tuhan ini akan hancur, ya. Jadi bagaimana kalian yang menyatakan sebagai orang Kristen tetapi tidak patuh terhadap apa yang difirmankan oleh Tuhan, malahan menafsirkan berlawanan atau menabrak ayat di dalam Alkitab, ya. Terutama bagi mereka yang, ya saya anggap mereka tidak pernah membaca Alkitab. Kalau orang yang membaca Alkitab pasti dia tahu sedikit banyak, karena antara satu peristiwa dengan peristiwa lain itu bisa saling kait-mengkait. Ya, sekarang banyak sekali orang Kristen yang belajar dari YouTube. Ya tidak salah, tetapi hendaknya harus hati-hati, karena di YouTube itu saya lihat juga banyak sekali pengkhotbah yang tampil asal apa adanya saja tanpa melalui argumen-argumen yang kuat dengan mempergunakan ayat-ayat di dalam Alkitab. Biasanya mereka hanya, saya anggap mengoceh ke kiri ke kanan kemari ke sana, nggak ketahuan tujuannya saja. Ya, nah hal-hal seperti ini sebenarnya tidak boleh terjadi di antara orang Kristen. Kalau kalian tidak mengerti, lebih baik ya tidak memberikan komentar. Kalau memberikan komentar berarti Anda harus menguasai permasalahannya. Bagaimana Anda bisa mengutamakan suatu pendapat yang tanpa didukung oleh ayat di dalam Alkitab kalau Anda sendiri tidak mau membaca Alkitab, tidak mau mendalami Alkitab, maunya gampang-gampang aja. Oh, si A berkomentar seperti ini, oh kelihatannya bagus ya, lalu diambil. Nah, inilah penyesatan telah terjadi, ya. Jadi kalau aturan ini bisa dipenuhi, maka kiranya untuk penafsiran yang tadi saya sebutkan, yaitu yang ayat mengenai roh Samuel itu sebenarnya tidak menjadi masalah terlalu besar, dan kita pasti akan sepakat di dalam menafsirkannya, ya. Tidak sulit untuk menafsirkan roh Samuel itu, nanti kita akan bahas. Tetapi karena banyaknya orang yang berkomentar keluar daripada ayat di dalam Alkitab, itu yang menyebabkan kebingungan di antara umat Kristen yang lain, ya. Mereka yang kurang memahami Alkitab atau mendalami Alkitab, mereka jadi bingung, ini mana yang benar nih? Ini roh Samuel ini sebenarnya roh Samuel asli, atau memang dia iblis atau roh jahat yang menyerupai Samuel, ya. Jadi di dalam menafsirkan Alkitab, ya tentu saja tidak boleh berdasarkan imajinasinya sendiri. Repot kalau demikian halnya, ya. Nah, sekarang kita akan membahasnya, ya. Kita tahu bahwa Saul terjepit posisinya ketika melawan orang Filistin. Maka Saul pergi mencari Samuel dengan perantaran seorang penenun perempuan, ya. Singkat cerita, Saul bertemu dengan perempuan itu, maka Saul memerintahkan perempuan tersebut untuk memanggil roh Samuel. Hal ini dapat kita baca di 1 Samuel 28 ayat 7, ya. Lalu berkatalah Saul kepada pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, ya. Jadi Saul yang sudah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan tentang apa yang harus dilakukannya dalam menghadapi orang Filistin ini, namun dikatakan Tuhan sudah tidak berkenan lagi, atau dikatakan Tuhan sudah undur dari hadapan Samuel, dan tongkat kerajaannya akan diserahkan kepada Daud, ya. Sebagai orang Yahudi atau bangsa Israel, tentu Samuel tahu sekali bahwa upaya memanggil arwah itu adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, ya. Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu, ya.
Jadi hukum Taurat sudah sangat jelas melarang bangsa Yahudi untuk tidak pergi kepada petenung atau mencari atau meminta pertolongan kepada peramal atau petenung, ya. Namun mengapa Saul masih berani melakukannya? Ya, kita tahu Saul sebenarnya itu bukanlah orang yang taat pada Tuhan, ya. Banyak sekali beberapa contoh yang Saul lakukan itu berlawanan atau melanggar perintah Tuhan. Misalnya di dalam pertempuran dengan orang Amalek, ya, Tuhan memberitakan tumpaslah semua raja dan rakyatnya, termasuk hewan-hewannya. Namun apa yang dilakukan oleh Saul? Ya, rajanya diarak, kemudian hewan-hewan baik malah diambil, dipergunakan dengan maksud akan digunakan untuk korban bakaran. Demikian juga ketika Saul hatinya begitu iri terhadap Daud karena nyanyian daripada beberapa perempuan. Padahal kita tahu bahwa Daud itu bertempur mengorbankan nyawanya demi kerajaan yang dipimpin oleh Saul atau kemenangan daripada Saul. Ya, itu juga untuk dibunuh Daud, ya. Kemudian juga kita tahu bahwa Saul juga melanggar hak keimaman daripada Samuel ketika dia menyalakan korban bakaran. Nah, itu dia 3 contoh yang dilakukan oleh Saul yang melanggar firman Tuhan, ya. Jadi dengan karakter seperti itu, apalagi dia sekarang dalam keadaan ketakutan akan kehilangan kuasanya, maka dia berusaha melakukan apapun juga untuk mempertahankan kerajaan atau kuasanya. Untuk itulah maka Saul nekat pergi mencari seorang pemanggil arwah atau petenung. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa perempuan itu sanggup untuk memanggil arwah. Jadi perempuan itu bukan main-main, tetapi dikatakan sanggup atau dapat atau bisa, ya. Dengan demikian jangan lagi diartikan macam-macam, ya. Yang muncul adalah setan, ada iblis yang menyerupai roh Samuel dan seterusnya. Ya, jadi kalau Alkitab atau firman Tuhan mengatakan perempuan petenung itu sanggup memanggil roh atau arwah seseorang dengan tepat, maka itu harus kita aminkan. Ya, jangan lagi ngalor ngidul, ya. Mengapa Saul mencari seorang perempuan? Itu yang menjadi pertanyaan, karena Saul tahu bahwa apa yang dilakukan itu berbahaya bagi keselamatan jiwanya maupun kuasanya, ya. Kalau misalnya Saul sudah berhitung gitu loh, kalau misalnya petunjuk seorang perempuan dan dia itu lalu misalnya bisa menyebarkan berita atau melarikan diri dari hadapan Saul, maka Saul dengan mudah akan membunuhnya, sehingga tidak sempat lagi perempuan itu untuk menyebarkan berita bahwa Saul mencari seorang petenung. Atau misalnya juga kalau petenung perempuan itu tidak dapat memanggil roh Samuel, ya, dalam keadaan marahnya dan keputusasaannya, maka Saul bisa saja membunuh perempuan petenung itu, ya. Kemudian yang ke-8, lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai pada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Ya, jadi mengapa Saul menyamar? Ya, tentu ada 2 alasan yang tadi sudah saya katakan, ya. Ya, karena Saul telah memerintahkan untuk membunuh semua peramal atau petenung di kerajaannya. Ya, 1 Samuel 24 ayat 3, adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Ramah, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Jadi Saul sebelumnya sudah memerintahkan untuk membunuh semua petenung maupun peramal atau pemanggil arwah, ya. Jadi itulah makanya dia harus menyamar, kalau enggak ya tidak ada yang mau, ya. Kedua, karena Saul tidak mau terlihat oleh orang banyak bahwa dia melakukan perbuatan yang tercela di hadapan orang Yahudi, yaitu melawan hukum Taurat. Ya, jadi setelah Saul menemukan petenung perempuan itu, Saul meminta supaya dipanggilkan roh yang akan disebutkan namanya.
Permintaan Saul jelas tertuju pada seseorang, dan peramal ataupun petenung itu juga pastilah mempunyai kemampuan untuk itu, ya. Sebab petenung itu sangat terkenal. Apalagi tadi dikatakan para pegawai Saul itu memberikan saran kepada Saul yang adalah raja, bahwa ada seorang petenung di Endor yang sangat terkenal, ya. Jadi pegawai-pegawai ini jelas tidak akan merekomendasikan peramal atau petenung yang ece-ece, karena kalau dia nanti salah pasti akan dipenggal oleh Saul. Ya, makanya pasti para pegawai atau para tentara atau pengawalnya memberikan informasi yang tepat, ya. Kalau sampai seorang raja mau mencarinya atau para pegawainya atau para pengawal Saul, ya, orang-orang di sekitar Saul tentu adalah orang-orang yang penting, ya. Mereka tahu konsekuensinya kalau berbuat kesalahan terhadap seorang raja, ya. Makanya ketika dia merekomendasikan seorang perempuan petenung atau peramal atau pemanggil roh, maka bisa dipastikan itu adalah yang terbaik, ya. Kemudian ke-9, tetapi perempuan itu menjawab, ya tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah menyelenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Tapi perempuan petenung itu menjawab atau mengingatkan kepada lelaki yang di hadapannya yang merupakan Saul, ya. Dia katakan bahwa Raja Saul itu sudah memerintahkan untuk membunuh semua peramal atau petenung yang ada di dalam negeri tersebut. Ya, perempuan itu takut kalau laki-laki itu hanya untuk datang untuk menyebabnya saja, untuk melihat apakah benar yang di hadapan ini ada seorang peramal atau petenung, ya. Bisa saja begitu tahu petenung langsung bisa dibunuh. Untuk itulah maka perempuan petenung itu sangat berhati-hati sekali di dalam menghadapi laki-laki asing yang baru pertama kali dikenalnya ini, ya. Kemudian yang 10, lalu bersumpah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini, ya. Jadi untuk meyakinkan perempuan petenung tersebut, maka Saul bersumpah bahwa demi Tuhan tidak akan ada masalah dalam hal ini. Artinya apa? Artinya permohonan untuk memanggil arwah tersebut akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya di tangan laki-laki yang di hadapan petenung tadi atau Saul tadi, ya. Kemudian ke-11, sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Perempuan itu bertanya kepada Saul, dia tahu ya di hadapannya itu nanti adalah dia belum tahu, ya, tapi nanti dia akan tahu. Tapi dia tahu bahwa yang di hadapannya ini adalah seorang laki-laki yang serius, yang ingin memanggil seseorang yang tepat. Makanya dikatakan siapa yang harus kupanggil, ya. Jadi si petenung ini memberikan kebebasan kepada orang yang ingin memohon bantuannya, ya. Karena apa? Karena si petenung yakin bahwa apa yang diminta oleh laki-laki di hadapannya itu akan pasti dapat dipenuhinya. Kalau tidak, dia tidak akan berani. Siapa yang akan diminta dipanggil, ya kan? Nah, lalu Saul berkata, panggillah Samuel supaya dia muncul di hadapanku. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan Saul ingin memanggil arwah atau roh daripada Samuel, dan bukan roh jahat ataupun roh-roh lainnya, ya. Saya rasa kalimat ini sangat jelas dan tidak usah lagi ditafsirkan macam-macam, ya. Jadi sebagai seorang petenung yang profesional, tentu dia memiliki kepandaian untuk memanggil roh yang dimaksud. Untuk itulah maka perempuan itu bertanya, mau panggil roh yang mana atau siapa yang ingin kau panggil itu, ya. Dan kalau kita lihat sampai hari ini memang masih banyak sekali orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memanggil roh yang benar, ya. Ya, asal jangan juga petenung yang palsu atau yang abal-abal. Memang sekarang banyak juga orang yang menyatakan dirinya peramal atau pemanggil roh, tetapi sebenarnya dia tidak mempunyai kemampuan atau berpura-pura saja, ya. Biasanya kalau orang-orang yang bisa memanggil roh itu, dia bisa menceritakan kehidupan masa lalunya,
Ya, jadi ketahuan nanti kalau misalnya seseorang itu yang memang tidak mempunyai kemampuan, dia berpura-pura, maka kalau ditanya berbagai peristiwa yang pernah dialami oleh roh tersebut, maka dia tidak akan pernah bisa menjawab. Bahkan mungkin kalau ditanya orang-orang di depan, di hadapannya, mereka juga tidak bisa menjawab dengan tepat. Tapi kalau memang orang-orang yang ahli atau mempunyai kemampuan, maka mereka bisa menjelaskan peristiwa itu dengan tepat dan cepat. Ya. 12. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Ya. Jadi ketika roh Samuel muncul, perempuan itu menjadi berteriak dengan suara nyaring, karena ternyata dipanggil adalah roh nabi besar pada bangsa Israel pada waktu itu. Memang orang yang bernama Samuel itu banyak, ya kan? Tetapi ketika muncul roh yang dipanggil adalah roh Samuel sebagai seorang nabi, dan perempuan ini memang pasti mengenalinya karena Nabi Samuel itu begitu terkenalnya di kerajaan Saul, maka dia terkejut. Jadi kalau perempuan petenu itu terkejut bukan karena dia melihat setan atau iblis langsung takut, bukan. Ya, sebagai seorang petenu, ya melihat setan atau iblis itu adalah pekerjaan sehari-hari. Dia tutangi roh, ya kan? Dia pasti udah sering kali mengalami gangguan-gangguan, ancaman-ancaman dari roh. Jangankan hanya cuma melihat saja, yang mengancam roh dia juga pasti udah pernah mengalaminya. Jadi jangan lagi ada yang menafsirkan karena perempuan itu terkejut melihat roh. Memang kamu yang tidak pernah melihat roh, makanya kamu terkejut. Ya, bagi orang-orang yang biasa sebagai pemanggil roh, melihat roh itu biasa-biasa saja. Yang dia membuat dia terkejut memang ada dua hal. Yang pertama adalah ketika dia melihat bahwa yang dipanggil adalah roh orang besar, nabi besar pada waktu itu. Dan dengan demikian, maka berarti yang memanggil itu adalah Saul, sang raja. Sebab tidak mungkin arwah daripada roh Samuel akan muncul kalau hanya dipanggil sama orang biasa saja, ya kan? Justru karena roh Samuel tahu bahwa yang memanggil dia adalah Raja Saul, maka dia menampakkan dirinya di hadapan Saul. Ya, jadi jangan lagi menerjemahkan yang aneh-aneh, gitu ya, yang tidak selaras dengan Alkitab. Ya, perempuan itu tentu sangat khawatir ketika di hadapannya dia tahu yang di hadapannya itu adalah Saul. Sebab dia tahu bahwa Raja Saul memerintahkan untuk membunuh sebuah petenu atau peramal atau pemanggil roh. Makanya dia kaget, dia takut. Jangan sampai nanti ini ada jebakan dari Saul, ya. Kemudian kita lihat lagi yang ke-13, maka berbicaralah raja kepadanya, "Janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat?" Ya, perempuan itu menjawab, "Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Ya, karena penyamaran Saul itu sudah terbuka, ya Saul akhirnya mengaku bahwa dirinya memang adalah seorang raja. Namun Saul menjanjikan tidak akan terjadi apa-apa. Ya, artinya Saul tidak akan menghukum atau membunuh perempuan itu. Ya, makanya dia bertanya, "Apa yang kau lihat?" Saul penasaran dengan melihat, karena Saul masih belum terlihat, ya. Tetapi si perempuan ini dengan ilmunya, dengan alam gaibnya, dia sudah melihat dari jauh bahwa roh Nabi Samuel itu yang sedang menuju ke tempat dia yang akan datang, ya. Ya, kemudian karena bagi Saul yang terpenting adalah apa yang dilihat oleh perempuan itu, ya. Lalu perempuan tersebut menjawab bahwa ia melihat sesuatu yang ilahi yang muncul dari dalam bumi, ya. Kata ilahi muncul dari dalam bumi itu jangan langsung ditafsirkan muncul dalam bumi itu setan atau iblis, ya. Jadi jelas penafsir ini atau pendebat ini tidak mengerti tentang aturan tersebut. Orang yang berada di alam baka itu tidak bisa keluar, ya. Hal ini dapat kita baca misalnya dalam kejadian orang kaya dan Lazarus, di mana Lazarus itu ada di kota Yerusalem baru atau ada di Eden, ya kan? Sedangkan orang kaya itu ada di alam baka.
ada, sehingga orang itu memohon kepada Bapak Abraham supaya Lazarus bersedia untuk dikirim kepada saudaranya atau keluarganya untuk memberitahukan bahwa jangan sampai mereka melakukan hal yang sama. Ya, namun untuk lebih jelasnya ya jemaat Tuhan yang terkasih dapat mencari video saya yang saya beri judul Kemana Roh Orang Percaya Jika Meninggal Dunia. Di sana dibahas lebih dalam, ya. Nah, jadi menafsirkan ayat itu jangan sepotong-sepotong, ya. Jangan lalu sisanya ditafsirkan sendiri, ya. Kemauan sendiri yang justru akhirnya menimbulkan kontradiksi di dalam Alkitab. Ya, kalau itu yang terjadi berarti kalian itu telah menistakan firman Tuhan atau berarti juga menghina Tuhan. Ya. Kata sesuatu yang ilahi muncul dari bumi itu haruslah diartikan nampak roh orang kudus, ya. Kata ilahi artinya sesuatu yang suci, yang menyerupai sifat-sifat Tuhan. Jadi ngerti ya, jadi dalam terjal ayat di dalam Alkitab jangan sembrono main asal ada roh langsung itu roh jahat. Apakah setan atau iblis itu mempunyai sifat-sifat seperti Tuhan? Apakah roh jahat atau iblis itu mempunyai sesuatu yang bersifat suci? Jelas tidak. Ya, jadi bagi mereka yang berkomen, sudahlah ya, lebih baik Anda memperdalam lagi Alkitab sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di antara orang Kristen sendiri. Malu kan? Kalau dilihat, sama orang lain, orang Kristen itu sendiri bertikai, masih belum jelas mana yang benar nih rohnya. Ya, padahal yang salah ya penafsir itu sendiri. Ya, memang ya kemunculan daripada roh itu ada dua macam. Ya, ada yang roh terbang dari atas ke bawah, ada juga yang muncul dari dalam bumi. Ya, kita tahu bahwa ketika pada penciptaan Tuhan berfirman supaya tanah menumbuhkan tanaman dan mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, terutama hewan darat. Ya, tanah itu mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan sesuatu. Ya, baca lagi di kitab Kejadian. Ya, jadi jangan aneh-aneh. Masa dari dalam tanah itu langsung pasti iblis? Belum tentu. Ya kan? Apakah Tuhan ketika penciptaan itu juga menyuruh tanah menumbuhkan tumbuhan, lalu tumbuhan itu tumbuhan iblis? Kemudian mengeluarkan segala makhluk hidup itu hewan darat. Apakah semua hewan-hewan itu adalah iblis? Atau penjelmaan dari iblis? Ya, jadi kedatangan orang suci itu bisa dua cara, ya. Kemudian ke-14, kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu bagaimana rupanya. Saul memang tidak bisa melihat karena dia orang biasa, sedangkan si petanung ini mempunyai indera keenam, biasanya dia dapat melihat. Ya, makanya ditanya Saul itu bagaimana rupanya. Jawabnya, ada seorang tua muncul. Ya, saya ulangi lagi 14. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu bagaimana rupanya. Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan muka sampai ke tanah dan sujud menyembah. Ya, selalu Samuel bertanya kepada perempuan itu bagaimana rupanya atau bagaimana yang kamu lihat roh itu. Jadi ini berarti bahwa Saul tidak dapat melihat roh daripada Samuel. Ya, dijelaskan ya, yang muncul ada seorang tua berselubungkan jubah. Jadi Alkitab jelas menyatakan bahwa yang muncul itu seorang tua dan berselubungkan jubah. Apakah setan atau si jahat atau iblis itu biasanya juga berbentuk orang tua dan berjubah? Kata berjubah itu artinya menggambarkan seorang imam, seorang nabi. Ya, itulah sebabnya makanya Saul begitu disebut, dia minta roh Samuel datang, tanda-tanda Samuel itu sudah menyerupainya, maka dia langsung dapat menebak itulah roh Samuel. Ya, jadi apa yang diminta oleh Saul dengan apa yang didapat adalah sinkron atau sesuai. Ya, Alkitab juga mencatat bahwa Saul tahu itu adalah Samuel. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan itu adalah yang dilihat adalah roh Samuel, maka tidak boleh Anda menyatakannya itu sebagai roh jahat atau roh iblis yang menyerupai Samuel. Di mana kamu bisa? Siapa yang lebih tahu? Tuhan atau kamu? Ya kan?
Ya, jadi jangan berdebat yang aneh-aneh, mempermalukan orang Kristen saja, ya. Ya, jadi kalau kamu itu masih terus mendebat, mengatakan roh itu adalah roh iblis, berarti kamu hendak melawan firman Tuhan. Kamu ingin menantang firman Tuhan. Atau dengan kata lain, kamu ingin mengatakan firman Tuhan itu bohong. Ya, jawablah sendiri, ya. Saul adalah seorang raja dan dia tidak pernah takut terhadap siapapun juga, ya. Dan sebagai raja dia tidak akan sembarangan mau dia menyembah sampai ke tanah, ya. Hal itu dilakukan oleh Saul karena dia yakin yang di hadapannya adalah roh Nabi Samuel, ya, yang sangat dihormatinya. Apalagi setelah kematian Samuel, Saul menyesali kehidupannya karena dia tidak mau mendengarkan firman yang disampaikan oleh Nabi Samuel, ya. Itulah penghargaan daripada Saul terhadap Samuel, ya. Kita lihat lagi, kalau misalnya masih hidup, tentu kalau di istana Samuel lah atau Nabi Samuel lah yang akan sujud menyembah pada raja. Tetapi kalau Saul datang ke bait Allah, maka Saul lah yang akan menyembah Nabi Saul sebagai tanda penghormatannya, ya. Kemudian 15. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" kata Saul. "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat." Jadi tujuan daripada Saul untuk memanggil roh Samuel adalah untuk memberikan informasi tentang apa yang harus dilakukan oleh Saul tadi, ya. Nah, jadi setelah roh Samuel muncul di hadapan Saul, maka roh Samuel itu mengerti. Roh Samuel mengenal Saul dan berkata, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku untuk muncul?" Ya, jadi jelas ada orang-orang yang mempunyai kemampuan memang untuk memanggil roh, ya. Firman Tuhan sendiri mengatakannya juga. Kalau tidak ada orang yang mempunyai kemampuan seperti itu, untuk apa firman Tuhan mengatakan tadi yang di Imamat bahwa tidak boleh bangsa Israel itu untuk memanggil atau meminta pertolongan kepada para petenung atau peramal atau pemanggil roh. Jelas ini ada, ya. Makanya Tuhan melarang atau mengingatkan kepada bangsa Israel supaya jangan melakukan itu, ya. Jadi sekali lagi sebagai pembaca kita harus menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Samuel mengatakan bahwa dia telah mati. Dengan demikian dia tidak mau lagi campur urusan keduniawian, khususnya mengenai kehidupan daripada Saul, ya. Namun Saul mengatakan bahwa dia sudah putus harapan, dia sudah putus asa, dan dia berharap Nabi Samuel masih mau menolong demi mengingat perhubungannya pada masa yang lampau, ya. Nah, ya, Saul masih sangat mengharapkan Samuel bisa memberikan suatu nasihat atau bahkan meminta kepada Tuhan apa yang harus dilakukan oleh Samuel ketika dia dikepung oleh bangsa Filistin ini, ya. Namun Samuel mengatakan bahwa tidak ada gunanya lagi karena Tuhan sudah tidak berkenan, Tuhan sudah undur dari hadapanmu, sehingga ya sia-sialah atau putuslah pengharapan daripada Samuel ini, ya. Lalu pada ayat selanjutnya dikatakan bahwa Samuel tetap pada pendiriannya dan mengatakan bahwa Tuhan telah undur dari Saul, bahkan telah menjadi musuh Saul. Dengan demikian Samuel ingin menyatakan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meminta bantuan Tuhan ataupun melakukan berbagai strategi perang lainnya, karena Tuhan telah menetapkan bahwa Saul harus menyerahkan kerajaannya kepada Daud, ya. Tuhan itu konsisten dengan sabdanya. Itulah pembahasan mengenai roh Samuel, ya, yang banyak ditafsirkan sebagai macam-macam roh jahat, roh iblis yang menyerupai Samuel dan seterusnya. Padahal tidak ada satu ayat pun yang mendukung pendapat atau penafsiran para pendebat itu, ya. Jadi saya sekali lagi mengharapkan sudahlah, hentikan semua perdebatan yang tidak berguna. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh belajar mengenai roh Samuel yang dipanggil oleh Saul.
Biarlah firman Tuhan terus mencerlikkan mata kami dan menajamkan telinga kami supaya menjadi lebih terbuka, lebih memahami firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun kami yakin Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi untuk membuat kami menjadi lebih mengerti lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.